Istri kedua suamiku mengganti semua perabotan rumahku dengan barang murahan saat aku dirawat di rumah sakit. Barang bekasmu membawa sial, katanya sambil tertawa meremehkan. Dia tidak tahu, di dalam laci lemari jati itu, ada rekaman CCTV rahasia. Sebelum kita melanjutkan kisah yang penuh dengan intrik dan pembalasan dendam ini, mari sejenak luangkan waktu kalian. Jangan lupa untuk like video ini, berikan komentar terbaik kalian, dan pastikan sudah menekan tombol subscribe di channel Sarah Amel supaya kalian tidak tertinggal setiap kelanjutan episode yang semakin mendebarkan. Dukungan kalian adalah napas bagi channel ini untuk terus berkarya. Mari kita mulai ceritanya. Matahari sore di langit Yogyakarta memancarkan cahaya keemasan yang menembus kaca mobil taksi daring, menyorot wajah pucat Vina Kusuma. Wanita berusia 34 tahun itu baru saja menghirup udara bebas setelah hampir 1 bulan penuh terkurung dalam aroma karbol dan dinginnya ruang perawatan intensif rumah sakit. Tubuhnya masih terasa ringkih, menyisakan ngilu di persendian, namun sorot matanya tajam, menyembunyikan badai yang tengah berkecamuk di dalam dadanya. Tidak ada Alam Syah, suaminya, yang menjemput. Pria itu beralasan ada pertemuan bisnis mendadak. Sebuah alasan klasik yang belakangan ini terasa lebih murah daripada kertas tisu. Ketika taksi berhenti di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, gerbang yang desainnya digambar sendiri oleh almarhum ayah Vina, perasaan tidak nyaman mulai merayapi tengkuknya. Vina melangkah turun, menyeret koper kecilnya melewati pekarangan yang biasanya asri. Namun, ada yang salah. Pot-pot terakota berisi anggrek bulan kesayangannya telah lenyap, digantikan oleh deretan pot plastik berwarna hijau neon dengan tanaman artifisial yang kelopaknya tampak kaku dan berdebu. Vina menahan napas. Ia mendorong pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir, dan seketika itu juga, dunianya serasa ditarik dari pijakannya. Ruang tamu yang selama bertahun-tahun memancarkan keanggunan klasik ini tampak seperti etalase toko perabotan diskon di pinggiran kota. Set kursi tamu peninggalan era kolonial dengan bantalan beledu hijau lumut yang bernilai puluhan juta rupiah telah raib tak berbekas. Sebagai gantinya, berdiri angkuh sebuah sofa berbentuk L berwarna merah muda mencolok yang terbuat dari kulit sintetis murahan. Meja marmer asli Italia peninggalan ibunya digantikan oleh meja kaca dengan kaki-kaki aluminium yang tampak ringkih. Lampu gantung kristal yang selalu dibersihkan Vina setiap menjelang hari raya telah dicopot paksa, meninggalkan lubang menganga di plafon, diganti dengan lampu hias akrilik yang cahayanya menyilaukan mata. Aroma cendana dan lilin lebah yang biasanya memenuhi udara rumah itu telah lenyap, tertindih oleh bau pengharum ruangan semprot beraroma stroberi sintetik yang membuat Vina seketika merasa mual. Oh, Gusti! Nyonya rumah sudah pulang rupanya. Sebuah suara melengking memecah keheningan yang mencekik. Vina mengangkat wajahnya. Dari puncak anak tangga, Ratih melangkah turun dengan gaya yang dibuat-buat lambat. Istri kedua Alam Syah itu mengenakan gaun tidur berbahan satin tipis bermotif macan tutul yang sangat tidak pantas dipakai di ruang tamu pada sore hari. Wajah Ratih dipulas riasan tebal. Bibirnya disapu lipstik merah menyala yang melengkung membentuk senyum penuh kepuasan dan arogansi. Gelang-gelang emas keroncong di pergelangan tangannya bergemerincing berisik seiring langkahnya menuruni tangga. Bagaimana kejutan dariku, Mbak Vina? Ratih merentangkan kedua tangannya, memamerkan kehancuran estetika di sekeliling mereka. Jauh lebih segar, bukan? Rumah ini tadinya terasa seperti kuburan tua. Gelap, pengap, dan penuh dengan barang-barang lapuk. Aku mengambil inisiatif untuk membuang semua kesuraman itu selama Mbak berbaring tidak berdaya di rumah sakit. Vina berdiri mematung di ambang pintu. Jari-jarinya mencengkeram gagang koper hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, mencari satu benda yang paling berharga baginya. Lemari jati antik peninggalan kakeknya, yang selalu berdiri kokoh di sudut dekat jendela perpustakaan kecilnya. Lemari itu kosong melompong. Tempat bernaungnya kini diisi oleh rak televisi berbahan serbuk kayu murahan yang lapisannya sudah mulai mengelupas di bagian ujungnya. Di mana lemari jatiku? Suara Vina terdengar pelan, nyaris seperti bisikan, namun membawa hawa dingin yang seharusnya bisa dirasakan oleh siapapun di ruangan itu. Ratih tertawa lepas, membuang muka seakan pertanyaan Vina adalah lelucon paling lucu yang pernah ia dengar. Lemari tua yang penuh rayap itu? Ya ampun, Mbak Vina, barang bekasmu itu membawa sial. Sejak aku masuk rumah ini, aku selalu merasa diawasi oleh energi negatif dari tumpukan kayu rongsokan itu. Jadi, aku memanggil tukang loak langgananku. Sudah kujual semuanya. Lumayan, uangnya bisa kutambah untuk membeli sofa merah muda yang cantik ini. Rumah ini butuh energi baru, energi dari nyonya rumah yang sebenarnya.
bukan energi penyakit yang bak bawa. Setiap kata yang keluar dari mulut Ratih dirancang untuk menyakiti, mengoyak harga diri Vina, dan menegaskan dominasinya di wilayah yang ia anggap telah berhasil ia taklukkan. Ratih berjalan memutari sofa barunya, mengelus permukaan kulit sintetis itu dengan bangga. Ia merasa telah memenangkan peperangan tanpa perlu mengangkat senjata. Ia merasa telah menyingkirkan bayang-bayang istri pertama hingga ke akar-akarnya. Namun, Ratih sama sekali tidak menyadari ironi dramatis yang sedang terjadi. Vina tidak menangis. Vina tidak menjerit histeris atau meratapi kehilangan barang-barang antiknya. Di balik wajah pucat dan tubuh yang masih gemetar karena efek obat-obatan rumah sakit, otak Vina bekerja dengan kecepatan kilat. Vina membalas tatapan Ratih dengan ketenangan yang mematikan. Ratih boleh saja merasa menjadi nyonya rumah, tetapi perempuan muda yang serakah itu tidak tahu fakta hukum yang paling mendasar. Sertifikat tanah dan bangunan mewah seluas 800 meter persegi ini sepenuhnya tercatat atas nama Vina Kusuma. Alam Syah tidak memiliki hak sepeser pun atas properti ini. Lebih dari sekadar sertifikat, ada rahasia lain yang membuat detak jantung Vina justru berdetak lebih stabil. Ratih menganggap lemari jati itu sebagai barang rongsokan pembawa sial, menjualnya dengan harga hina ke pasar loak. Ratih tidak tahu bahwa Vina sendiri yang merancang lemari itu bersama seorang pengrajin kayu dari Jepara. Ratih sama sekali tidak tahu bahwa di balik salah satu ukiran bunga teratai pada panel samping lemari tersebut, terdapat sebuah laci pegas yang hanya bisa dibuka dengan tekanan pada titik tertentu. Dan di dalam laci rahasia itu, bersembunyi sebuah flash disk yang terhubung dengan sistem kamera pengawas miniatur. Sebuah CCTV sebesar kancing baju yang telah Vina tanam tepat sebelum tubuhnya ambruk dan dilarikan ke rumah sakit. Kamera itu telah merekam semua yang terjadi di ruang tengah ini selama berminggu-minggu tanpa putus, karena Vina telah mengamankan aliran dayanya langsung ke sumber listrik di dalam dinding. Begitu rupanya, Vina akhirnya bersuara. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Kau menjualnya ke pasar loak. Keputusan yang sangat berani, Ratih. Ratih mendengus pongah, melipat kedua tangan di depan dada. Tentu saja. Mas Alam Syah menyerahkan seluruh urusan rumah kepadaku sekarang. Beliau setuju bahwa Mbak Vina butuh suasana yang tidak mengingatkan pada masa lalu yang suram. Oh, dan kamarmu sudah aku pindahkan ke paviliun belakang. Kamar utama di lantai 2 tentu saja lebih pantas untukku dan Mas Alam Syah. Bukankah wanita yang sedang sakit butuh ketenangan yang jauh dari keramaian rumah? Itu adalah sebuah pengusiran yang nyata. Ratih tidak hanya membuang sejarah keluarga Vina, tetapi juga melengsarkan Vina dari tempat tidurnya sendiri. Terima kasih atas perhatianmu yang berlebihan, jawab Vina sambil perlahan menarik kopernya melangkah melewati ruang tamu yang menyilaukan mata itu. Ia tidak menoleh lagi ke arah Ratih. Vina berjalan menyusuri lorong menuju paviliun belakang dengan punggung tegak. Dalam setiap langkahnya, kelemahan fisik Vina perlahan menguap, digantikan oleh amarah murni yang dikendalikan oleh kecerdasan luar biasa. Ratih mengira ia telah menghancurkan sang ratu dengan membuang singgasananya. Padahal, Ratih baru saja menggali kuburannya sendiri dalam-dalam. Ratih telah melepaskan senjata paling mematikan keluar dari rumah ini, senjata yang akan segera kembali ke tangan Vina untuk menghancurkan mereka semua hingga tidak bersisa. Paviliun belakang rumah itu terasa asing. Ruangan yang tadinya difungsikan sebagai ruang melukis Vina kini telah disulap paksa menjadi kamar tidur sementara. Sebuah ranjang besi yang kasurnya terasa tipis diletakkan begitu saja di tengah ruangan, berbatasan langsung dengan jendela kaca yang menghadap ke halaman samping yang muram. Vina duduk di tepi ranjang, membiarkan keheningan senja menyelimutinya. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan dari arah taman, menemani kekosongan yang kini memenuhi dadanya. Disinilah ia merenung. Menarik kembali benang merah penderitaannya yang bermula tepat 1 tahun yang lalu, di malam yang selalu ingin ia hapus dari ingatannya. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, seolah langit Yogyakarta ikut meratapi nasib Vina. Alam Syah pulang ke rumah dengan keadaan berantakan. Kemeja kerjanya basah kuyup, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Suami yang selama 5 tahun ia hargai dan ia layani dengan sepenuh hati itu tiba-tiba berlutut di hadapannya, mencengkeram kedua lutut Vina sambil terisak hebat. Maafkan aku, Vina. Tolong maafkan Mas. Suara Alam Syah bergetar, pecah oleh tangisan yang terdengar begitu menyedihkan. Aku hilaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Ratih, dia pegawai magang di kantorku. Malam itu kami mabuk setelah perayaan penutupan tender, dan sekarang dia sedang mengandung anakku. Kata-kata itu menghantam Vina bagai godam besi tepat di ulu hati. Napasnya tercekat.
Dunia di sekelilingnya terasa berputar cepat. Selama 5 tahun pernikahan mereka, dokter memvonis bahwa Vina memiliki dinding rahim yang lemah, membuatnya sangat sulit untuk mempertahankan janin. Kekurangan fisik itulah yang selalu menjadi duri dalam daging bagi mertuanya, dan rupanya, menjadi celah bagi Alamsyah untuk menanam benih pengkhianatan. Dia mengancam akan bunuh diri dan menyebarkan skandal ini ke media jika aku tidak menikahinya. Lanjut Alamsyah sambil terus menangis terseduh-seduh, mencium punggung tangan Vina. Aku mohon, Vina, izinkan aku menikahinya secara siri demi menyelamatkan nyawa bayi itu. Aku bersumpah, cintaku hanya untukmu. Dia hanya akan menjadi tanggung jawab mentalku, bukan pemilik hatiku. Tolong aku, Vina. Dalam kebingungan dan rasa sakit yang tak terperi, empati Vina sebagai seorang perempuan dipermainkan dengan kejam. Bayangan seorang anak yang tak berdosa dan rasa kasihan melihat suaminya yang tampak hancur membuat Vina akhirnya mengangguk pelan. Sebuah anggukan fatal yang membuka pintu neraka ke dalam rumahnya sendiri. Itu adalah kebohongan inti pertama yang kelak akan Vina sesali seumur hidupnya. Kebohongan kedua datang beberapa bulan setelah Ratih resmi menginjakan kaki di rumah ini. Alamsyah kembali dengan wajah kusut, membawa setumpuk dokumen yang tampak tebal. Ia memanggil Henry, pengacara keluarga yang selama ini Vina percaya mengurus perpajakan aset-asetnya. Henry adalah pria berpenampilan klimis, selalu mengenakan setelan jas rapi dengan aroma parfum maskulin yang tajam, dan senyum yang terlalu ramah untuk ukuran seorang profesional hukum. Perusahaanku berada di ambang kebangkrutan, Vina, kata Alamsyah kala itu, wajahnya dipenuhi keringat dingin keputusasaan. Ada vendor yang melarikan uang proyek miliaran rupiah. Jika aku tidak menyuntikkan dana segar minggu ini, aset perusahaanku akan disita bank dan aku bisa dipenjara. Henry menemukan investor swasta yang bersedia meminjamkan dana talangan, tetapi mereka butuh jaminan yang solid. Alamsyah menatap Vina dengan mata memelas yang sama saat ia meminta izin berpoligami. Aku butuh sertifikat rumah ini dan beberapa ruko milikmu sebagai jaminan sementara. Hanya 3 bulan. Vina, begitu proyek pemerintah cair, aku akan langsung menebusnya kembali. Henry, sang pengacara, mengangguk meyakinkan. Ini hanya prosedur formalitas. Nyonya Vina, saya sendiri yang akan mengawasi perjanjian utang piutang ini agar posisi aset Nyonya tetap aman secara hukum. Vina saat itu merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia menangkap kilatan aneh di mata Henry dan cara Alamsyah menghindari kontak mata saat menyodorkan dokumen persetujuan agunan tersebut. Namun, sebagai seorang istri yang masih berusaha menyelamatkan bahtera rumah tangganya yang sedang oleng, Vina menandatangani dokumen itu. Ia menyerahkan map tebal berisi sertifikat kepada Alamsyah. Namun, baik Alamsyah maupun Henry tidak pernah tahu bahwa jauh sebelum hari itu tiba, intuisi Vina sudah bekerja. Sebagai putri tunggal dari seorang pengusaha properti yang cerdik, Vina telah menyewa pemalsu dokumen kelas kakap di Jakarta untuk membuat duplikat sertifikat rumah dan rukonya dengan tingkat kemiripan 99%. Kertas yang ia serahkan kepada suaminya hari itu adalah segepok kertas tak bernilai. Sertifikat aslinya tertidur aman di dalam safe deposit box di sebuah bank internasional dengan tingkat keamanan tertinggi. Akar penderitaan fisik Vina dimulai tidak lama setelah penyerahan sertifikat palsu itu. Kehadiran Ratih di rumah mulai berubah wujud dari seorang istri kedua yang seakan-akan teraniaya, menjadi penguasa teritorial yang agresif. Perut Ratih tidak kunjung membesar meski berbulan-bulan telah berlalu, dan ketika Vina mempertanyakannya, Ratih selalu beralasan bahwa ia mengalami keguguran karena stres, sebuah klaim tanpa rekam medis yang jelas. Lalu, kebiasaan baru Ratih muncul. Setiap pagi dan sore, Ratih dengan wajah semeringah selalu membawakan Vina secangkir teh herbal. Ini jamu khusus pesanan dari kampung, Mbak, kata Ratih setiap kali menyodorkan cangkir itu. Bagus untuk menguatkan rahim dan melancarkan aliran darah. Awalnya Vina menolak, namun Alamsyah selalu mendesaknya dengan alasan Ratih sedang berusaha berbakti kepada istri tua. Vina meminumnya demi menjaga kedamaian. Namun, kedamaian itu harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Hari demi hari, Vina mulai merasakan sakit kepala yang luar biasa berdenyut di pelipisnya. Pandangannya sering berkunang-kunang, dan tubuhnya kehilangan tenaga secara drastis. Ujung-ujung jari tangan dan kakinya seringkali terasa kebas. Puncaknya terjadi 4 minggu yang lalu. Vina baru saja meminum teh sore buatan Ratih. Tiba-tiba, rasa panas menjalar dari tenggorokan hingga ke perutnya bagai dibakar bara api. Vina terbatuk hebat hingga memuntahkan darah segar ke atas lantai dapur.
Hal terakhir yang ia ingat sebelum kesadarannya terenggut total adalah sepasang sepatu hak tinggi milik Ratih yang melangkah perlahan mendekatinya. Tanpa ada teriakan panik, tanpa ada usaha untuk menolong. Ratih hanya berdiri di sana, menyaksikan Vina meregang nyawa di atas lantai marmer. Selama berminggu-minggu di rumah sakit, Vina diisolasi. Dokter spesialis toksikologi yang merawatnya menemukan residu logam berat dalam aliran darah Vina, jenis racun yang tidak berwarna dan tidak berasa, yang dimasukkan secara berkala dalam dosis kecil untuk menyerupai kegagalan organ alami. Dalam keheningan malam-malam di rumah sakit, ditemani suara detak monitor jantung, semua kepingan puzzle itu menyatu di kepala Vina dengan sangat jelas. Alam Syah tidak bangkrut. Alam Syah sedang memindahkan hartanya. Ratih tidak pernah hamil. Ratih adalah senjata untuk masuk ke dalam rumah. Dan teh herbal itu adalah instrumen kematiannya. Mereka tidak sekadar berselingkuh dan merampas hartanya. Mereka sedang melakukan percobaan pembunuhan terencana terhadap dirinya. Kini, duduk di paviliun belakang rumahnya yang telah diacak-acak oleh pelakor pembunuh itu, Vina mengusap wajahnya yang masih memucat. Matanya tidak lagi meneteskan air mata. Rasa sakit hati, pengkhianatan, dan kesedihan yang selama setahun ini membelenggunya telah hangus terbakar oleh bara dendam yang menyala terang. Kalian salah memilih lawan, bisik Vina pada udara kosong di kamar paviliun itu. Vina Kusuma kini telah berhenti menjadi korban yang pasif. Ia telah kembali dari ambang kematian, bukan untuk mengemis cinta suaminya lagi, melainkan untuk menjadi malaikat maut bagi keserakahan mereka. Rencana pembalasan telah ia susun rapi dalam kepalanya. Dan langkah pertamanya adalah mendapatkan kembali mata dan telinganya yang kini teronggok di sebuah pasar loak. 2 hari sebelum Vina Kusuma memuntahkan darah di lantai dapurnya dan dilarikan ke rumah sakit, instingnya sebagai seorang perempuan yang terancam telah mengambil alih. Melalui sudut pandang serba tahu, kita bisa melihat bagaimana Vina pada sore yang mendung itu berdiri di depan lemari jati kesayangannya. Kepalanya sudah berdenyut hebat. Pandangannya berkunang-kunang efek dari teh beracun yang tanpa sadar terus ia konsumsi. Namun, dengan sisa tenaga yang ia miliki, Vina membongkar sebuah kotak kecil pesanan khusus yang baru saja tiba dari Jakarta. Isinya adalah sebuah kamera pengawas miniatur. Besarnya tidak lebih dari sebuah kancing kemeja hitam, lengkap dengan modul perekam berkapasitas tinggi dan sebuah flash disk pipih. Vina tahu bahwa baterai internal kamera sekecil itu tidak akan bertahan lebih dari 6 jam. Oleh karena itu, dengan tangan yang bergetar menahan rasa mual yang luar biasa, ia menggeser sedikit lemari jati yang berat itu. Di balik punggung lemari, terdapat sebuah stop kontak rahasia yang memang sengaja ia buat saat merenovasi rumah, khusus untuk lampu hias di masa lalu. Vina menyambungkan kabel daya setipis benang dari kamera itu langsung ke stop kontak, menyembunyikannya di sepanjang alur ukiran kayu. Lensa sekecil jarum itu ia posisikan tepat di tengah ukiran kelopak bunga teratai, menghadap langsung ke seluruh penjuru ruang tamu. Modul perekam dan flash disk penyimpan data ia selipkan ke dalam laci pegas rahasia di bagian samping lemari, sebuah ruang sempit yang hanya bisa terbuka jika seseorang menekan 3 titik ukiran daun secara bersamaan. Hanya berselang 48 jam setelah kamera itu aktif merekam dalam keheningan, tubuh Vina akhirnya menyerah pada racun Ratih. Ia ambruk. Dan sejak saat itu, mata elektronik tak berkedip itu menjadi satu-satunya saksi bisu atas segala kebusukan yang terjadi di rumah tersebut selama Vina berjuang antara hidup dan mati di ranjang rumah sakit. Kini, kembali ke masa sekarang, di malam yang dingin di Banguntapan, Yogyakarta. Jarum jam dinding di paviliun belakang baru saja menunjuk angka 11. Angin malam berembus membawa aroma basah dari sisa hujan sore tadi, menggesekkan daun-daun pohon mangga di halaman samping. Vina duduk bersandar di ranjang besinya. Matanya menatap lurus ke arah jendela yang gelap. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan dari arah pintu kaca paviliun. 3 ketukan berirama pelan, disusul 2 ketukan cepat. Itu adalah Sandi. Vina segera bangkit, merapatkan kardigan rajutnya, dan berjalan membuka pintu. Di ambang pintu, berdirilah seorang pria parubaya dengan tubuh kurus yang dibalut jaket kulit pudar dan sebuah topi pet usang. Wajahnya dipenuhi keriput yang memahat kerasnya kehidupan jalanan, namun sepasang matanya memancarkan kejujuran yang tidak lekang oleh waktu. Dia adalah Pak Tarjo, seorang pedagang barang anti kawakan dari Pasar Beringharjo, sekaligus kawan lama yang sangat dihormati oleh almarhum ayah Vina. Masuklah, Pak Tarjo. Maafkan saya menyuruh Bapak datang larut malam begini melewati pintu belakang. Sapa Vina dengan suara tertahan, mempersilakan pria tua itu masuk agar tidak memancing perhatian dari penghuni rumah utama. Boten nopo-nopo, enduk, tidak apa-apa, nak.
Saya justru sangat khawatir ketika mendengar kabar kamu masuk rumah sakit. Ucap Pak Tarjo sambil melepas topinya, melangkah masuk ke dalam paviliun yang temaram. Mata tuanya menyapu ruangan sempit itu dengan tatapan prihatin. Gusti Allah, bagaimana bisa Putri mendiang Pak Kusuma yang terhormat ditempatkan di ruangan pembantu seperti ini? Ini hanya sementara, Pak. Ada yang jauh lebih penting dari sekadar tempat tidur, sahut Vina tegas. Matanya memancarkan urgensi. Apakah Bapak menemukannya? Pak Tarjo mengangguk pelan. Ia merogoh saku dalam jaket kulitnya dengan hati-hati, seolah benda yang akan ia keluarkan adalah artefak paling berharga di dunia. Ia menarik keluar sebuah flash disk pipih berwarna perak dan meletakkannya di atas meja nakas di samping ranjang. Tadi siang, ada sebuah truk pikap datang ke Pasar Loak. Mereka menurunkan banyak sekali barang mewah. Salah satunya adalah lemari jati warisan ayahmu. Pak Tarjo mulai bercerita. Suaranya parau namun penuh penekanan. Saya langsung mengenali ukiran teratai itu. Enduk, itu buatan Mbah Joyo dari Jepara. Hanya ada satu di dunia. Orang suruhan istri baru suamimu itu menjualnya dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Seharga kayu rongsokan. Saya langsung membelinya tanpa menawar. Saat saya membersihkannya di gudang, saya teringat rahasia laci pegas yang pernah ayahmu tunjukkan. Saya membukanya dan menemukan benda ini masih menancap pada kabel perekam yang menyala. Vina menghela napas panjang, sebuah kelegaan yang terasa seperti meminum air es di tengah gurun pasir. Terima kasih, Pak Tarjo. Bapak telah menyelamatkan hidup saya untuk yang kedua kalinya. Saya berutang budi pada kebaikan ayahmu. Vina, benda itu pastilah sangat penting. Gunakanlah dengan bijak. Pak Tarjo tersenyum tipis, menepuk pelan punggung tangan Vina sebelum akhirnya berpamitan undur diri, menyelinap kembali ke dalam kegelapan malam banguntapan. Sepeninggal Pak Tarjo, Vina segera mengunci pintu. Ia mengeluarkan laptop tipisnya dari dalam koper, menghidupkannya, dan memasukkan flash disk tersebut. Jantung Vina berdebar dengan ritme yang menyakitkan saat folder berisi puluhan berkas video bermunculan di layar. Ia memilih berkas dengan tanggal 2 minggu yang lalu, tepat ketika ia dipindahkan ke ruang gawat darurat dan rumah ini kosong dari pelayan yang diliburkan paksa oleh Ratih. Layar menampilkan ruang tamu rumahnya dalam kualitas gambar beresolusi tinggi. Di sana, di atas sofa kulit murahan berwarna merah muda yang baru saja dibeli, tampak Ratih sedang berbaring manja di pelukan seorang pria. Pria itu bukan Alam Shah. Jasnya dilempar sembarangan ke lantai, dan kemejanya terbuka separuh. Itu adalah Henry, sang pengacara keluarga. Mereka tertawa lepas, sebuah tawa menjijikan yang bergema di atas penderitaan Vina. Vina menaikkan volume laptopnya, mendekatkan telinganya untuk menangkap setiap kata. Alam Shah benar-benar bodoh, sayang. Suara Ratih terdengar mengalun manja di dalam video, jemarinya bermain di dada Henry. Dia percaya saja saat aku bilang kandunganku keguguran karena stres diintimidasi oleh Vina. Padahal, anakmu itu memang sudah lurus sejak bulan kedua karena obat yang aku minum. Aku tidak sudi merusak bentuk tubuhku untuk melahirkan di saat kita belum menguasai seluruh harta ini. Hati Vina mencelos, bukan karena sedih, melainkan karena kebusukan yang melebihi perkiraannya. Anak yang dijadikan alasan Alam Shah untuk menghancurkan pernikahan mereka ternyata adalah darah daging pengacara itu sendiri. Di layar, Henry mengecup kening Ratih dengan penuh gairah. Kau memang wanita paling cerdas, Ratih. Racun talium yang kuberikan itu bekerja sempurna. Bukan? Sedikit demi sedikit, organ tubuh Vina akan gagal dengan sendirinya. Dokter hanya akan mendiagnosisnya sebagai penyakit autoimun akut. Begitu Vina mati, rumah ini, ruko-ruko itu, dan seluruh rekeningnya akan jatuh ke tangan Alam Shah. Dan karena statusmu adalah istri satu-satunya yang sah secara hukum setelah Vina tiada, harta itu otomatis menjadi milikmu. Lalu, bagaimana dengan Mas Alam Shah? Tanya Ratih dengan nada yang dingin, kontras dengan gaya manjanya. Henry tertawa sinis. Kita gunakan sisa racun talium itu untuk teh pagi Alam Shah. Buat seolah-olah dia mati karena serangan jantung akibat depresi berlebihan ditinggal mati istri pertamanya. Setelah pria tolol itu masuk liang lahat, kau akan menjadi janda kaya raya pewaris tunggal. Kita cairkan semuanya, pindah ke luar negeri, dan hidup bebas. Video itu terus berputar menampilkan adegan tidak senonoh yang membuat perut Vina mual. Tetapi Vina tidak mengalihkan pandangannya sedetik pun. Layar laptop yang memancarkan cahaya kebiruan menerangi wajah Vina di ruangan gelap itu. Air matanya telah benar-benar mengering. Tatapan matanya yang dulu lembut penuh kasih sayang kini berubah menjadi sekeras intan.
Di dalam laci lemari jati itu, Vina tidak hanya menemukan bukti perselingkuhan. Ia telah menemukan sebuah pengakuan lengkap atas rencana pembunuhan berencana, sebuah senjata pemusnah massal yang akan ia ledakkan tepat di wajah mereka. Malam itu, di paviliun yang sunyi, di bawah langit Yogyakarta yang menjadi saksi bisu, Vina Kusuma bersumpah pada dirinya sendiri. Mereka yang merencanakan kematiannya tidak akan pernah mendapatkan kemewahan sebuah kematian yang cepat. Ia akan menghancurkan mereka perlahan, mencabuti harga diri dan kewarasan mereka, persis seperti racun yang mereka teteskan ke dalam cangkirnya. Sinar matahari pagi menembus celah gorden paviliun, menyinari wajah Vina yang sama sekali tidak tertidur semalaman. Namun, ajaibnya, tidak ada jejak kelelahan di sana. Aura pesakitan yang menempel pada dirinya saat pertama kali turun dari taksi kemarin sore telah menguap seluruhnya. Vina melangkah ke kamar mandi kecil di paviliun itu, membasuh wajahnya dengan air dingin. Saat ia menatap cermin, ia melihat pantulan seorang pejuang yang telah lahir kembali dari abunya sendiri. Ia telah berhenti meratapi nasib sebagai korban. Sekarang, ia adalah arsitek dari kehancuran musuh-musuhnya. Langkah pertama dalam perencanaannya adalah mengumpulkan amunisi tambahan. Rekaman CCTV itu memang mematikan, tetapi Vina adalah tipe orang yang tidak akan maju ke medan perang tanpa mengepung musuhnya dari segala penjuru. Ia butuh fakta pendukung. Ia butuh memegang leher Henry hingga pria licik itu tidak bisa bernapas. Menjelang siang, di saat Rati sedang pergi ke salon kecantikan membuang-buang uang Alamsyah, dan Alamsyah sendiri sedang berada di kantor, Vina kembali menghubungi Pak Tarjo melalui telepon seluler sekali pakai yang ia minta tolong belikan. Pak Tarjo, apakah Bapak punya kenalan yang bisa bergerak di bawah bayang-bayang? Seseorang yang bisa mengendus rekam jejak keuangan kotor di kota ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Tanya Vina tanpa basa-basi begitu telepon tersambung. Di ujung telepon, terdengar kekahan serak Pak Tarjo. Di Yogyakarta ini, tidak ada rahasia yang benar-benar terkubur. Enduk. Saya punya seorang keponakan. Mantan aparat intelijen yang sekarang membuka jasa detektif swasta tertutup. Dia sangat profesional dan bisa memegang mulutnya rapat-rapat. Saya akan mengirimnya menemui kamu sore ini di warung kopi dekat terminal lama. Pertemuan itu berlangsung singkat namun sangat efisien. Vina menyelinap keluar rumah menggunakan taksi, mengenakan kacamata hitam besar dan syal yang menutupi separuh wajahnya. Di sudut warung kopi yang sepi, ia menerima sebuah map coklat tebal dari seorang pria berwajah datar yang tidak banyak bicara. Sebagai gantinya, Vina mentransfer sejumlah uang tunai yang cukup fantastis dari rekening rahasianya. Setibanya kembali di paviliun, Vina membuka map coklat tersebut. Lembar demi lembar laporan penyelidikan itu menyajikan kebusukan Henry yang selama ini tertutup rapi di balik setelan jas mahalnya. Henry bukan sekadar pengacara korup, ia adalah seorang pecandu judi tingkat akut. Laporan itu merinci bahwa Henry sering mengunjungi kasino gelap di pesisir utara dan berjudi secara daring dengan taruhan miliaran rupiah. Mata Vina menyipit tajam saat membaca halaman kesimpulan. Henry saat ini sedang terlilit utang sebesar 10 miliar rupiah kepada sindikat lintah darat paling kejam di kota. Sindikat itu telah memberikan ancaman pemotongan jari dan pembakaran kantor jika utang tersebut tidak dilunasi pada akhir bulan ini. Ketakutan akan kemiskinan dan ancaman nyawa itulah yang menjadi fobia terbesar Henry, mendorongnya merancang skenario busuk untuk merampas harta keluarga Kusuma melalui Ratih. Jadi ini kelemahanmu, Henry, gumam Vina sambil mengetukkan jari telunjuknya ke atas kertas laporan. Kau bagaikan anjing kelaparan yang terpojok, dan Ratih adalah umpan daging busuk yang kau gunakan untuk masuk ke rumahku. Setelah mengantongi motif dan kelemahan fatal lawan-lawannya, Vina beralih pada benteng pertahanan utamanya, aset kekayaan. Pikirannya melayang kembali pada kejadian beberapa bulan lalu, saat Alamsyah dengan wajah memelas meminta sertifikat rumah dan ruko untuk dijaminkan kepada Henry. Vina tersenyum sinis mengingat momen itu. Betapa bodohnya Alamsyah yang merasa berhasil menipu istrinya. Sebagai perempuan yang dididik langsung oleh pebisnis tangguh, Vina tahu betul pepatah lama. Jangan pernah menaruh semua telurmu dalam satu keranjang, apalagi jika keranjang itu dipegang oleh seorang pengkhianat. Sejak awal pernikahannya, Ibu Vina selalu berpesan, harta bawaan adalah pelindungmu, Vina. Suami bisa berubah, tetapi hak milik tidak akan pernah berkhianat. Mengikuti pesan ibunya, bertahun-tahun yang lalu Vina telah menyewa salah satu bilik safe deposit box premium di bank asing terkemuka di pusat kota. Di dalam kotak baja anti-api itulah terbaring rapi sertifikat asli rumah megah ini, 5 sertifikat ruko di kawasan bisnis, serta surat-surat kepemilikan saham yang bernilai puluhan miliar.
Dokumen bersampul hijau yang dulu ia serahkan kepada Alam Shah dengan derai air mata palsu, adalah mahakarya seorang pemalsu dokumen kelas Wahid di Mangga II. Pemalsu itu menggunakan kertas hologram yang nyaris identik dengan keluaran Badan Pertanahan Nasional. Hanya pakar forensik dokumen menggunakan sinar ultraviolet khusus yang bisa membedakan mana yang asli dan mana yang tiruan. Henry, dengan segala keangkuhannya sebagai pengacara, terlalu terburu-buru dan serakah untuk memeriksa keaslian dokumen tersebut ke BPN. Selama berbulan-bulan, Henry dan Alam Shah merasa telah memegang kartu truf keluarga ini, padahal mereka hanya menggenggam setumpuk kertas sampah bernilai 0. Kalian merencanakan pembunuhan untuk mencuri sesuatu yang bahkan tidak pernah ada dalam genggaman kalian. Vina tertawa pelan. Tawa yang terasa dingin dan menggema di ruang paviliun yang sunyi. Semua bidak catur kini telah berada di posisi yang tepat. Vina memiliki bukti perselingkuhan, bukti percobaan pembunuhan berencana, rahasia utang lintah darat Henry, dan kebenaran mutlak mengenai status asetnya. Kini, ia hanya perlu memancing tikus-tikus itu keluar dari sarangnya dan berkumpul di satu tempat yang sama. Vina mengambil ponselnya, mengetik sebuah pesan singkat yang dikirimkan ke nomor Alam Shah. Mas, kesehatanku semakin menurun hari ini. Aku merasa umurku mungkin tidak panjang lagi. Bisakah kamu mengundang Henry untuk makan malam di rumah kita esok malam? Aku ingin segera membahas penyusunan surat wasiat dan pembagian warisan agar kamu dan Ratih tidak kesulitan jika aku tiba-tiba pergi. Tidak butuh waktu lebih dari 5 menit bagi Alam Shah untuk membalas. Tentu saja, istriku tersayang. Mas akan mengatur semuanya. Jangan bicara soal kematian. Kamu pasti sembuh. Istirahatlah yang cukup. Vina meletakkan ponselnya dengan perasaan jijik yang tertahan. Balasan yang penuh dengan kemunafikan. Namun, di saat yang sama, dadanya bergemuruh oleh antisipasi yang mendebarkan. Umpan telah dimakan. Makan malam besok tidak akan menjadi ajang pembagian warisan seperti yang diharapkan oleh kedua parasit itu. Makan malam besok akan menjadi panggung eksekusi psikologis di mana Vina bertindak sebagai algojo yang menyiksa mental mereka tanpa ampun, sebelum akhirnya menjatuhkan pisau guillotine yang akan memenggal habis seluruh harapan dan masa depan mereka. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayangan panjang di lantai paviliun. Vina Kusuma berdiri, menatap lurus ke arah rumah utama yang menjulang di depannya. Singgasananya telah dikotori, namun sang ratu telah kembali, siap menyapu bersih semua hama tanpa menyisakan debu sedikit pun. Sabtu malam tanggal 9 Mei 2026, cuaca di langit Banguntapan sangat kontras dengan suasana di dalam rumah megah peninggalan keluarga Kusuma. Di luar, awan mendung menggantung rendah, menyembunyikan bintang-bintang di balik kegelapan. Di dalam, lampu-lampu baru pilihan Ratih benderang menyilaukan mata, memantul di permukaan lantai marmer yang baru saja dipel oleh pelayan harian. Aroma parfum murahan yang manis dan menyengat menguar di ruang makan, bercampur dengan bau makanan dari restoran siap saji yang Ratih pindahkan begitu saja ke atas piring-piring keramik halus milik Vina. Ratih sendiri tampak sangat percaya diri. Ia mengenakan gaun merah menyala berpotongan rendah yang memperlihatkan belahan dadanya, seolah ia sedang bersiap menghadiri pesta kemenangan, bukan makan malam keluarga. Alam Shah duduk di ujung meja dengan setelan kemeja kasual, tampak sedikit gelisah, berulang kali melirik ke arah lorong yang menuju paviliun belakang. Tepat pukul 7:30 malam, bel pintu berbunyi. Alam Shah bergegas membuka pintu, menyambut kedatangan Henry. Pengacara keluarga itu tampil necis seperti biasa. Jas biru dongker membalut tubuhnya. Rambutnya disisir rapi ke belakang dengan gel berkilau, dan di tangannya terdapat sebuah tas kerja kulit yang selalu ia bawa. Senyum tipis yang menawan selalu tersungging di bibirnya. Namun malam ini, kilatan di matanya tampak lebih rakus dari biasanya. Undangan makan malam untuk membahas surat wasiat. Baginya adalah lonceng yang menandakan garis akhir dari penderitaan panjangnya menghadapi kejaran lintah darat. Selamat malam, Mas Alam Shah. Nyonya Ratih. Terima kasih atas undangannya. Sapa Henry ramah. Ia mengangguk hormat pada Alam Shah, namun ketika tatapannya bertemu dengan Ratih, ada pesan rahasia yang saling mereka pertukarkan dalam diam, sebuah isyarat konspirasi yang sangat jelas di mata siapapun yang jeli melihatnya. Silakan duduk. Henry. Vina sebentar lagi keluar. Katanya kondisinya hari ini sedang tidak baik, jadi ia butuh waktu lebih lama untuk bersiap. Ucap Alam Shah sambil mempersilakan tamunya duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan Ratih. Tak lama berselang, suara langkah kaki pelan terdengar dari arah lorong. Vina muncul. Penampilannya malam ini sungguh kontras dengan Ratih. Ia hanya mengenakan tunik panjang sederhana berwarna krem yang longgar.
Wajahnya dipoles riasan tipis yang sengaja dibuat agar ia terlihat pucat pasi. Lingkaran hitam di bawah matanya dipertegas, dan langkahnya dibuat sedikit gontai. Vina memerankan lakon sebagai istri tua yang sekarat dengan sangat sempurna. Maaf membuat kalian menunggu. Suara Vina terdengar lemah, nyaris seperti embusan angin. Ia menarik kursi di sisi kanan Alamsyah, berhadapan langsung dengan Henry. Ratih tersenyum sinis, mengelus perutnya yang sama sekali tidak membesar meski usia kandungannya sudah memasuki bulan kelima. Tidak apa-apa, Mbak Vina. Kami memaklumi kondisi orang sakit. Mbak mau saya ambilkan sup? Atau teh herbalnya? Saya sudah membuatkan teh khusus untuk malam ini. Nanti saja, Ratih. Perutku masih terasa mual, tolak Vina halus, sambil menatap langsung ke mata istri muda itu. Malam ini kita akan fokus pada pembicaraan penting. Aku sudah tidak punya banyak waktu. Aku ingin memastikan semuanya beres. Ucapan Vina seperti musik yang indah di telinga Henry dan Ratih. Henry berdehem pelan, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Tentu, Nyonya Vina. Saya telah menyiapkan draft awal surat wasiat seperti yang Nyonya minta. Draft ini mengatur pengalihan seluruh aset, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, ke atas nama Bapak Alamsyah jika sewaktu-waktu hal terburuk terjadi pada Nyonya. Ini adalah langkah yang sangat bijaksana dan sesuai prosedur hukum. Henry menyodorkan dokumen itu melintasi meja. Tatapannya menyiratkan kepalsuan yang begitu pekat. Vina tidak langsung mengambil dokumen itu. Ia justru tersenyum, sebuah senyuman tipis yang sangat tidak biasa. Tangannya yang gemetar bergerak lambat merogoh kantong tuniknya, dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebelum kita membahas dokumen kaku itu, aku punya sesuatu untuk dirayakan malam ini, ucap Vina tenang. Ia meletakkan sebuah kotak perhiasan beludru kecil di atas meja, lalu mendorongnya ke arah Ratih. Ini hadiah untukmu, Ratih. Sebagai ucapan terima kasih karena kau telah merawat suamiku selama aku terbaring di rumah sakit. Ratih mengangkat sebelah alisnya. Tampak ragu namun rasa penasarannya menang. Ia membuka kotak beludru itu. Di dalamnya terbaring sebuah kalung berliontin batu safir biru berbentuk tetesan air. Seketika itu juga, wajah Ratih berubah pucat pasi. Kalung itu bentuknya sangat spesifik. Begitu spesifik hingga Ratih tahu persis bahwa itu adalah replika identik dari kalung mahal yang Henry berikan padanya di malam mereka bermesraan di ruang tamu ini. Malam yang sama ketika mereka merencanakan pembunuhan Vina dan Alamsyah. Bagaimana, dari mana Mbak mendapatkan ini? Suara Ratih mendadak bergetar. Tangannya gemetar saat menyentuh kalung imitasi itu seolah benda itu membara. Vina memiringkan kepalanya sedikit, menatap Ratih dengan pandangan kosong yang mengerikan. Kenapa? Kau tidak suka? Aku ingat pernah melihat desain yang sama di sebuah majalah mode, dan entah kenapa bayangan kalung itu terus menghantuiku saat aku koma di rumah sakit. Rasanya seperti sebuah pertanda dari alam bawah sadar. Kau suka, Ratih? Henry yang duduk di seberang Ratih langsung menegakkan punggungnya. Jakunnya naik turun. Ia mengenali kalung itu. Ia yang membelinya untuk Ratih. Dan fakta bahwa Vina tiba-tiba memberikan replikanya malam ini membuat bulu kuduk pengacara itu merinding. Ini bukan kebetulan. Nyonya Vina sungguh perhatian. Kalung yang indah, potong Henry cepat. Mencoba mengendalikan situasi meski suaranya sedikit sumbang. Terima kasih, Henry. Vina beralih menatap pengacara itu. Omong-omong soal perhatian, aku juga menyiapkan hidangan istimewa untukmu. Vina membunyikan lonceng kecil di atas meja. Seorang pelayan yang sudah disiapkan Vina sejak sore muncul membawa sebuah botol anggur dan satu gelas kristal. Pelayan itu meletakkan botol tersebut tepat di depan Henry. Mata Henry terbelalak. Itu adalah botol Chateau Margaux tahun 2015. Salah satu red wine paling langka dan mahal di dunia. Dan yang paling mengerikan adalah, anggur jenis itu adalah favorit absolut Henry. Rahasia pribadi yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun kecuali Ratih. Di malam saat mereka menghabiskan botol yang sama di atas sofa merah muda itu. Bagaimana Nyonya tahu kalau saya menyukai anggur jenis ini? Tanya Henry. Senyum ramahnya telah menguap, digantikan oleh kerutan tegang di dahinya. Keringat dingin mulai membasahi kerah kemejanya. Ia melirik tajam ke arah Ratih, menduga bahwa wanita bodoh itu telah membocorkan rahasia mereka. Ratih yang menangkap tatapan Henry membalas dengan gelengan kepala panik. Mulutnya terkatup rapat, tak berani bersuara. Oh, benarkah kau menyukainya? Vina merespons dengan nada tak bersalah, memutar gelas kosongnya dengan gerakan lambat.
Aku hanya asal tebak. Kata orang, selera anggur seseorang bisa mencerminkan karakter aslinya. Chateau Margaux ini sangat anggun di luar, namun memiliki rasa asam yang tersembunyi di akhir tegukan. Mirip dengan orang yang tampak manis dan profesional di depan, namun menyimpan utang 10 miliar di belakang punggungnya. Keheningan seketika menyergap ruang makan itu. Alamsyah yang sejak tadi asyik menyantap makanannya mendadak berhenti mengunyah. Garpunya melayang di udara. Ia menatap istrinya dengan bingung. "Vina, apa maksudmu dengan utang 10 miliar? Henry berdiri dari kursinya dengan kasar. Wajahnya merah padam. "Nyonya Vina, saya rasa lelucon Nyonya sangat tidak pantas. Saya adalah seorang profesional. Saya tidak punya waktu untuk membicarakan fitnah murahan seperti ini." "Fitnah?" Vina ikut berdiri. Tubuhnya yang ringkih seketika memancarkan aura dominasi yang menekan seisi ruangan. Matanya menatap lurus ke arah Henry, menembus kepalsuan pria itu hingga ke dasar jiwanya. "Kalau begitu, mari kita perjelas satu hal, Henry. Aku tahu segalanya. Aku tahu soal kasino di pesisir utara itu. Aku tahu soal lintah darat yang mengancam akan memotong jari-jarimu akhir bulan ini. Dan aku tahu persis bahwa alasan kau sangat bersemangat mengurus surat wasiat ini adalah demi menyelamatkan nyawamu sendiri." Ruang makan itu mendadak terasa seperti ruang interogasi. Henry terbungkam. Kakinya terasa lemas. Rahasia yang selama ini ia jaga mati-matian, rahasia yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak, kini dikuliti habis-habisan di depan klien utamanya. "Dan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam dokumen ini," lanjut Vina, kali ini suaranya naik 1 oktav, menggelegar memecah kesunyian. "Aku telah mengundang notaris pribadiku. Beliau akan datang besok pagi tepat pukul 8. Beliau akan menyaksikan penandatanganan surat wasiatku yang baru. Sebuah surat wasiat yang menetapkan bahwa jika aku mati, seluruh hartaku, dari rumah ini hingga lembar saham terakhir, akan disumbangkan 100% ke panti asuhan dan yayasan kanker. Suamiku dan istri sirinya tidak akan mendapatkan 1 sen pun." Pernyataan Vina meledak seperti bom waktu di tengah meja makan. Alamsyah menjatuhkan garpunya. Wajahnya pucat pasi. "Vina, apa yang kau bicarakan? Bagaimana denganku? Bagaimana dengan masa depan anak kita yang ada di kandungan Ratih? Itu urusanmu, Mas. Kau seorang laki-laki. Pergilah bekerja dan nafkahi keluargamu. Jangan berharap hidup dari harta istri yang kau racuni secara perlahan," jawab Vina dingin. Ratih menjerit tertahan, menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Henry mencengkeram tepi meja hingga buku jarinya memutih. Napasnya memburu. Batas waktu pukul 8 pagi besok adalah mimpi buruk bagi mereka berdua. Jika surat wasiat baru itu ditandatangani, rencana matang mereka untuk menguasai harta keluarga Kusuma akan hancur lebur. Henry akan dibunuh oleh lintah darat, dan Ratih akan kembali menjadi wanita miskin yang tak punya apa-apa. Teror mental yang Vina lancarkan berhasil dengan gemilang. Ia telah menciptakan kepanikan yang luar biasa, memicu paranoia yang akan memaksa kedua penjahat itu melakukan kesalahan fatal malam ini juga. Vina memutar tubuhnya, berjalan perlahan menuju paviliun tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, meninggalkan 3 orang di ruang makan itu yang kini terjebak dalam badai kebingungan, ketakutan, dan keputusasaan yang mereka ciptakan sendiri. Pukul 10 malam. Hujan deras mulai mengguyur atap rumah megah itu, menciptakan melodi yang kelam. Di dalam paviliunnya, Vina duduk dengan tenang di depan layar pemantau yang terhubung dengan kamera tersembunyi. Rencananya telah memasuki fase kritis. Ketegangan yang ia tinggalkan di ruang makan tadi pasti akan memicu reaksi berantai. Vina tahu, binatang buas yang terdesak ke sudut ruangan akan menyerang dengan membabi buta. Di layar pemantau, Vina bisa melihat suasana di ruang keluarga. Alamsyah duduk di sofa dengan wajah kusut, terus-menerus mengusap wajahnya yang frustrasi. Henry sedang mondar-mandir di dekat jendela, berbicara pelan dengan Ratih yang tampak sangat panik. "Kita tidak punya pilihan lain, Henry." Suara Ratih tertangkap oleh mikrofon rahasia, terdengar panik dan bergetar. "Kalau besok pagi Vina menandatangani wasiat itu, kita tamat. Utangmu tidak akan terbayar, dan aku tidak akan dapat apa-apa." Henry mengusap wajahnya kasar, matanya liar. "Sialan, aku tidak tahu dari mana wanita jalang itu mengetahui soal utangku. Rencanamu memberinya racun talium berdosis kecil itu terlalu lambat. Ratih, dia masih punya tenaga untuk melawan kita. Kita harus menyelesaikannya malam ini juga." "Tapi bagaimana?
Polisi akan curiga kalau dia mati mendadak malam ini. Persetan dengan polisi. Kita buat seolah-olah dia bunuh diri karena depresi. Kau bilang punya teh herbal beracun itu, kan? Berikan sisa talium yang kubawa tempo hari. Masukkan semuanya ke dalam tehnya malam ini. Dosis tinggi akan langsung memicu gagal jantung. Kita selesaikan Vina malam ini, lalu besok kita paksa Alam Syah mencairkan asetnya menggunakan sertifikat jaminan yang aku pegang. Ratih tampak ragu sejenak. Namun keserakahan segera menutupi akal sehatnya. Ia mengangguk tegas. Baik, aku akan menyiapkannya. Di layar, Vina melihat Ratih bergegas menuju dapur. Vina tersenyum tipis. Waktunya telah tiba. Ini adalah babak penentuan. Beberapa saat kemudian, Ratih melangkah masuk ruang keluarga membawa nampan berisi 2 cangkir teh porselen. Asap mengepul tipis dari permukaan teh yang berwarna kecoklatan itu. Mas Alam Syah, minumlah teh ini dulu. Kau tampak sangat stres. Ratih bersuara lembut, memainkan perannya sebagai istri yang penuh perhatian. Ia meletakkan cangkir pertama di hadapan Alam Syah. Lalu, ia mengangkat cangkir kedua. Aku akan membawakan ini untuk Mbak Vina ke paviliun. Sekalian membujuknya agar membatalkan niat gilanya besok pagi. Alam Syah yang sedang kalut hanya mengangguk pelan, meraih gagang cangkir itu dan membawanya mendekati bibirnya. Tepat saat cangkir itu hampir menyentuh bibir Alam Syah, suara bantingan pintu ruang keluarga yang keras menggelegar ke seluruh penjuru ruangan, mengalahkan suara gemuruh hujan di luar. Jangan diminum, Mas, teriak Vina. Alam Syah terlonjak kaget. Teh panas itu sedikit tumpah mengenai celananya. Ratih yang baru melangkah beberapa langkah menuju paviliun seketika mematung. Cangkir di tangannya bergetar. Henry menegang, memutar tubuhnya ke arah pintu. Vina berdiri di ambang pintu dengan postur yang tak lagi gontai. Ia berdiri tegak, memancarkan dominasi yang absolut. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah remote control kecil. Apa-apaan kau, Vina? Kau mengagetkanku, bentak Alam Syah, meletakkan cangkir tehnya kembali ke meja dengan kasar. Apalagi maumu sekarang? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu dari kelakuan jalang kesayanganmu ini, Mas, jawab Vina dingin. Ia melangkah maju dengan pasti, langsung menuju rak televisi murahan yang dibeli Ratih. Dengan sekali tekan pada remote control, layar televisi 65 inci itu menyala. Namun, bukan siaran televisi yang muncul, melainkan sebuah proyektor tersembunyi yang langsung menembakkan gambar ke dinding putih yang luas di ruang keluarga itu. Vina menghubungkan layar itu dengan flash disk di tangannya. Kalian merencanakan kematianku karena harta. Kalian pikir aku buta? Kalian pikir aku tuli? Vina menatap tajam ke arah Henry dan Ratih. Malam ini, semua kebohongan busuk kalian berakhir. Vina menekan tombol play. Dalam hitungan detik, seluruh dinding ruang keluarga itu menampilkan video beresolusi tinggi. Video yang direkam dari sudut pandang ukiran bunga teratai lemari jati antik. Di layar raksasa itu, terpampang jelas adegan Ratih dan Henry yang sedang bercumbu panas di atas sofa, persis di tempat Alam Syah duduk saat ini. Suara desahan mereka, disusul tawa meremehkan tentang kebodohan Alam Syah, menggema melalui sistem pelantang suara rumah yang telah Vina atur sedemikian rupa. Wajah Ratih kehilangan seluruh warnanya, seputih kertas HVS. Cangkir teh beracun yang ia pegang terlepas dari tangannya, jatuh menghantam lantai marmer hingga pecah berkeping-keping. Teh beracun itu tumpah, meresap ke dalam karpet mahal yang luput dari sasaran buang Ratih. Henry mematung seolah disambar petir. Seluruh otot di tubuhnya menegang kaku. Mulutnya setengah terbuka tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Alam Syah pria itu bangkit dari sofanya. Matanya terbelalak lebar menatap layar proyektor seakan melihat hantu yang mengerikan. Rahangnya jatuh. Dadanya naik turun dengan cepat. Video itu terus berputar, dan kini mencapai bagian yang paling mematikan. Percakapan jahanam itu berkumandang jelas. Alam Syah benar-benar bodoh. Sayang, dia percaya saja saat aku bilang kandunganku keguguran. Padahal, anakmu itu memang sudah lurus sejak bulan kedua. Kita gunakan sisa racun talium itu untuk teh pagi Alam Syah. Buat seolah-olah dia mati karena serangan jantung. Hentikan, jerit Ratih histeris. Ia berlari ke arah proyektor, berusaha mencabut kabelnya dengan panik. Namun, tangannya ditepis kasar oleh Vina. Biarkan dia menontonnya sampai habis. Ratih, biarkan suamiku melihat siapa sebenarnya monster yang ia bawa masuk ke dalam rumahku, bentak Vina,
Suaranya menggelegar dipenuhi amarah yang selama ini ia pendam. Alam Syah jatuh terduduk kembali ke sofa. Lututnya lemas tak bertulang. Ia mencengkeram rambutnya dengan kedua tangan, mengerang putus asa. Henry, kalian merencanakan ini semua? Anak itu bukan anakku? Dan teh yang hampir kuminum tadi. Alam Syah menatap ngeri ke arah cangkir tehnya sendiri yang masih berasap di atas meja, lalu menatap pecahan cangkir yang dibawa Ratih. Fakta itu menghantamnya begitu keras hingga ia merasa kesulitan bernapas. Istri muda yang ia puji-puji kesetiaannya, yang ia bela mati-matian hingga mengorbankan pernikahan pertamanya, ternyata adalah pelacur yang berselingkuh dengan pengacaranya sendiri. Dan yang lebih mengerikan, mereka berdua sedang merencanakan kematiannya malam ini juga demi harta yang ia curi dari Vina. Mas Alam Syah, itu tidak benar. Video itu palsu. Vina memalsukannya untuk memisahkan kita. Mas. Ratih mencoba merangkak mendekati Alam Syah, meraih kaki suaminya dengan sisa-sisa air mata buaya. Jangan sentuh aku, pelacur, teriak Alam Syah sekeras-kerasnya. Ia menendang Ratih hingga wanita itu terjengkang ke belakang. Alam Syah lalu bangkit dan menerjang Henry, mencengkeram kerah jas pengacara itu. Kau bajingan. Aku mempercayaimu. Aku menjaminkan hartaku padamu, dan kau menidurinya. Kau mau membunuhku. Henry, yang fisiknya lebih besar, dengan mudah menepis tangan Alam Syah dan mendorong pria lemah itu hingga tersungkur ke lantai. Tutup mulutmu, Alam Syah, desis Henry. Kepanikannya kini berubah menjadi keputusasaan yang buas. Wajah aslinya telah keluar. Ia menatap Vina dengan tatapan membunuh. Kau pikir kau menang, Vina? Walaupun kau tahu semuanya, kau tidak bisa membuktikannya ke polisi malam ini. Dan asal kau tahu, aku masih memegang sertifikat asli rumah dan ruko-ruko ini. Secara hukum, harta ini milikku karena suamimu telah menandatangani perjanjian pengalihan aset jika ia gagal bayar. Henry tertawa sinis, merasa masih memiliki satu kartu truf di tangannya. Ia merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan map hijau tebal, mengacungkannya tinggi-tinggi. Lihat ini. Ini adalah buktinya. Kau dan suamimu yang bodoh ini tidak punya apa-apa lagi. Vina menatap map hijau itu, dan untuk pertama kalinya malam itu, sebuah tawa lepas meluncur dari bibirnya. Tawa yang terdengar sangat merdu namun dipenuhi dengan ironi yang mematikan. Ia tertawa hingga bahunya berguncang, membuat Henry mengerutkan kening kebingungan. Kau benar-benar pengacara yang bodoh, Henry, ucap Vina setelah tawanya mereda. Ia berjalan mendekati Henry, menatap lurus ke arah mata pria itu. Kau terlalu sibuk memikirkan cara membunuhku, sampai kau lupa memeriksa keaslian dokumen yang kau pegang. Henry tersentak. Tangannya yang memegang map itu tiba-tiba terasa dingin. Sertifikat asli rumah dan ruko-ruko ini telah tidur nyenyak di safe deposit box bank asing sejak 5 tahun yang lalu. Henry. Vina mengucapkan setiap kata dengan perlahan, memastikan Henry mencernanya dengan sempurna. Yang diserahkan oleh suami tololku kepadamu hari itu, yang kau bangga-banggakan sebagai jaminan miliaran rupiah, hanyalah segepok kertas palsu buatan Mangga 2 yang harganya tak lebih dari 5 juta rupiah. Wajah Henry seketika memucat, lebih pucat dari mayat. Ia buru-buru membuka map itu, mengeluarkan sertifikatnya, dan menelitinya dengan tangan gemetar. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Kau berbohong, jerit Henry panik. Pergilah ke BPN besok dan cek sendiri, jika kau masih hidup setelah berhadapan dengan lintah daratmu itu. Bisik Vina dengan senyum mematikan. Pukulan faktual Vina malam itu telak mengenai sasaran. Tidak ada satupun celah kebohongan yang tersisa. Ratih hancur berkeping-keping. Henry kehilangan satu-satunya jalan keluar dari utang judinya. Dan Alam Syah, sang pengkhianat, harus menelan kenyataan bahwa ia telah menukar berlian aslinya dengan sekeping kaca murahan yang berniat memotong lehernya sendiri. Klimaks malam itu belum usai. Vina melirik ke arah jam dinding. Pukul 10:30. Sudah waktunya tirai penutup diangkat untuk mengakhiri pertunjukan ini. Vina membalikan badannya, menatap ke arah pintu perpustakaan yang tertutup rapat sedari tadi. Silakan keluar. Bapak-bapak, pertunjukannya sudah selesai. Seru Vina dengan suara lantang. Pintu perpustakaan itu perlahan terbuka, dan dari dalamnya, keluarlah sekelompok orang berseragam yang akan membawa Ratih dan Henry menuju neraka mereka yang sesungguhnya. Pintu kayu jati berukir yang menyekat ruang perpustakaan dengan ruang keluarga itu berderi terbuka, menggemakan suara yang terdengar seperti ketukan palu hakim di telinga Ratih dan Henry.
Lampu utama ruang keluarga yang sedari tadi sengaja diredupkan oleh Vina kini menyala benderang, menelanjangi setiap dosa dan kepanikan yang terpampang di wajah musuh-musuhnya. Hujan badai yang mengguyur kawasan Banguntapan malam itu seolah menjadi latar musik penghakiman yang sangat sempurna, meredam jeritan petir namun tak mampu menutupi langkah kaki berat yang keluar dari ruangan tersebut. Dari balik kegelapan perpustakaan, keluarlah 5 orang berseragam kepolisian lengkap dengan lencana yang memantulkan cahaya lampu. Di belakang mereka, menyusul Pak RT lingkungan setempat yang wajahnya merah pada menahan amarah, serta 2 sosok parubaya yang membuat napas Alam Syah seakan berhenti seketika. Mereka adalah Ibu Broto dan Pak Broto, kedua orang tua kandung Alam Syah. Selama 4 jam terakhir, semenjak Vina meminta mereka datang dengan alasan ada hal mendesak tentang warisan, mereka semua duduk diam di dalam perpustakaan yang kedap suara itu. Vina telah memasang layar monitor kedua di dalam sana. Setiap cumbuan menjijikan antara Ratih dan Henry, setiap rancangan pembunuhan yang dibicarakan dalam rekaman CCTV, hingga adegan Ratih menuangkan racun mematikan ke dalam cangkir teh malam ini, semuanya disaksikan secara langsung, tajam, dan tanpa rekayasa oleh mata kepala mereka sendiri. Astagfirullahaladzim. Gusti Pangeran, anak macam apa yang kau bawa ke dalam rumah ini, Alam Syah? Jerit Ibu Broto histeris. Wanita tua yang dulu selalu memandang rendah Vina karena dianggap tidak mampu memberikan keturunan itu kini jatuh terduduk di atas lututnya. Air matanya mengalir deras, membasahi kebaya kerudungnya. Ia menunjuk Ratih dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Perempuan iblis, kau mau membunuh anakku. Kau melacurkan dirimu di rumah menantuku. Ibu, tolong dengarkan aku dulu, Bu. Ini semua salah paham. Video itu rekayasa Vina. Ratih merangkak dengan panik melintasi lantai marmer yang dingin, mencoba meraih ujung kain kebaya Ibu Broto. Matanya membelalak liar, mencari secercah simpati yang tidak akan pernah ia temukan lagi. Pak Broto, dengan wajah mengeras bak batu karang, menendang tangan Ratih dengan kasar sebelum wanita itu sempat menyentuh istrinya. Jangan berani-berani tangan kotormu menyentuh istriku, perempuan jalang. Kami mendengar semuanya. Bayi haram yang kau kandung itu, kau jadikan alasan untuk merusak rumah tangga putraku. Kau sungguh binatang. Di sudut ruangan, Henry mencoba menggunakan kelicikannya untuk terakhir kali. Ia merapikan kerah jasnya yang berantakan, berusaha memancarkan sisa-sisa wibawa seorang pengacara profesional, meski keringat dingin membanjiri dahinya. Ia menatap salah satu petugas kepolisian yang melangkah mendekatinya. Bapak-bapak polisi, saya bisa jelaskan, ucap Henry dengan suara yang dipaksakan stabil, mengangkat kedua tangannya. Ini adalah masalah internal keluarga. Nyonya Vina sedang mengalami gangguan psikologis dan memanipulasi bukti-bukti digital untuk menjebak kami. Secara hukum, video yang direkam tanpa izin tidak bisa dijadikan alat bukti utama. Kalian tidak punya dasar penangkapan. Seorang perwira polisi dengan pangkat balok 2 di pundaknya mendengus dingin. Ia tidak menghiraukan ocehan Henry, melainkan memberi isyarat kepada 2 anggotanya. Tim forensik dari kepolisian yang ikut serta dalam rombongan itu segera berjongkok, mengeluarkan kantong plastik khusus barang bukti, dan dengan hati-hati mengambil pecahan cangkir porselen beserta sisa teh yang tumpah di atas karpet. Alat bukti digital mungkin butuh proses validasi di pengadilan, Saudara Henry, ucap sang perwira dengan nada tegas dan berwibawa. Tetapi percobaan pembunuhan berencana adalah delik biasa. Nyonya Vina telah menyerahkan sampel sisa teh beracun yang tempo hari hampir membunuhnya kepada laboratorium kepolisian siang tadi. Hasilnya positif mengandung talium murni. Dan malam ini, kami menyaksikan sendiri Saudari Ratih mencoba menyajikan racun yang sama kepada Saudara Alam Syah. Bukti fisik ini sudah lebih dari cukup untuk menyeret kalian berdua ke sel tahanan malam ini juga. Mendengar kata-kata perwira polisi tersebut, sisa-sisa pertahanan Henry hancur berkeping-keping. Fobia terbesarnya akan kehancuran dan kemiskinan kini menjelma menjadi monster nyata yang menerkam wajahnya. Jika ia dipenjara malam ini, lintah darat yang menagih utang 10 miliarnya tidak akan segan-segan menghabisi nyawanya atau keluarganya di luar sana. Henry tiba-tiba berbalik, mencoba berlari menerobos jendela kaca besar yang menghadap ke taman samping. Namun, gerakan polisi jauh lebih cepat. 2 petugas langsung menerjangnya dari belakang, menjatuhkan tubuh pengacara korup itu hingga wajahnya membentur lantai marmer dengan suara berdebum keras. Bunyi klik dari borgol besi yang mengunci pergelangan tangannya terdengar seperti vonis mati. Lepaskan aku. Kalian tidak tahu siapa aku. Lepaskan. Henry berteriak-teriak layaknya orang gila,
meronta-ronta di atas lantai sementara darah segar mulai mengalir dari hidungnya yang patah. Sementara itu, dua poluan wanita mengangkat tubuh Ratih dengan paksa. Istri muda yang selalu membanggakan kecantikan dan kemewahannya itu kini tampak seperti kesetrina yang compang-camping. Gaun merah menyalanya kusut, riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat, meninggalkan jejak hitam pekat dari maskara yang mengalir hingga ke lehernya. "Mas Alamsyah, tolong aku, Mas, anak kita, Mas, tolong aku." Ratih menjerit histeris ke arah Alamsyah. Suaranya melengking menyayat hati, memohon perlindungan dari pria yang baru saja hendak ia bunuh. Alamsyah hanya berdiri mematung di dekat sofa, menatap Ratih dengan pandangan kosong yang dipenuhi oleh rasa jijik yang luar biasa. Perutnya bergejolak hebat, menahan rasa mual yang mendesak ke kerongkongannya. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di matanya. Pria itu baru menyadari betapa bodoh dan butanya dirinya selama setahun terakhir. Menukar emas murni demi sebongkah batu kali yang dilumuri bisa beracun. Saat polisi menyeret Ratih dan Henry keluar dari pintu utama, menembus badai hujan banguntapan yang mengamuk, jeritan panjang Ratih perlahan menghilang ditelan suara sirine mobil patroli yang meraung memecah kesunyian malam. Ruang keluarga itu kini menyisakan keheningan yang mencekam. Pak RT pamit undur diri dengan wajah prihatin, meninggalkan keluarga yang sedang hancur lebur itu untuk menyelesaikan urusan mereka. Pak Broto membawa istrinya yang masih menangis terisak-isak untuk duduk di sofa. Alamsyah perlahan memutar tubuhnya, menatap Vina yang sejak tadi berdiri dia menyaksikan seluruh prosesi itu bagaikan seorang ratu es yang tak tersentuh. Ketenangan Vina begitu menakutkan, sangat kontras dengan kehancuran yang bertebaran di sekelilingnya. Dengan langkah gontai, Alamsyah mendekati Vina. Kakinya bergetar hebat. Tepat di hadapan wanita yang telah mendampinginya selama 5 tahun itu, lutut Alamsyah kehilangan daya. Ia ambruk, jatuh berlutut di bawah kaki Vina. Tangannya meraih ujung tunik Vina, menggenggamnya dengan putus asa. "Vina, istriku." Suara Alamsyah pecah. Isak tangis penyesalan yang sangat terlambat meledak dari dadanya. "Maafkan aku, Vina. Aku ini laki-laki yang bodoh. Aku ini bajingan tolol yang mudah dihasut. Aku buta. Vina, aku tidak tahu perempuan iblis itu merencanakan semua ini. Tolong ampuni aku. Aku berjanji akan menebus semuanya. Aku akan merawatmu seumur hidupku. Tolong terima aku kembali. Vina, hanya engkau satu-satunya wanita yang tulus padaku." Vina menunduk, menatap pucuk kepala suaminya dengan tatapan yang sepenuhnya kosong. Tidak ada kebencian yang tersisa di sana, karena kebencian membutuhkan emosi, dan Vina sudah tidak memiliki setetes pun emosi untuk pria ini. Yang ada hanyalah rasa muak yang teramat sangat. Perlahan, Vina menarik ujung tuniknya dari genggaman Alamsyah, membuat pria itu nyaris tersungkur ke depan. Vina melangkah mundur, menjaga jarak sejauh mungkin dari pria yang bau kepengecutannya menyengat hidung. Dari balik lipatan bajunya, Vina mengeluarkan sebuah map plastik bening dan menjatuhkannya tepat di depan wajah Alamsyah. Map itu mendarat di atas lantai dengan suara tamparan yang pelan namun menyakitkan. "Buka itu, Alamsyah," perintah Vina dengan nada datar. Dengan tangan gemetar, Alamsyah membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat 2 dokumen. Dokumen pertama adalah salinan asli buku nikah mereka yang telah dilampiri dengan gugatan cerai resmi dari Pengadilan Agama, lengkap dengan tanda tangan Vina dan stempel pendaftaran yang sudah diurus jauh-jauh hari oleh pengacara baru Vina. Dokumen kedua, yang membuat napas Alamsyah seakan berhenti berembus, adalah fotokopi berwarna dari sertifikat tanah dan bangunan rumah ini, beserta rentetan ruko yang selama ini ia agungkan, yang disahkan sah oleh BPN, atas nama Vina Kusuma sepenuhnya. "Kau berlutut bukan karena kau menyesal menyakitiku, Mas," ucap Vina tenang, suaranya menembus suara hujan di luar. "Kau berlutut karena kau sadar malam ini kau tidak punya apa-apa lagi. Kau kehilangan perempuan muda yang kau banggakan, kau kehilangan pengacara licikmu, dan yang paling menyakitkan bagimu, kau sadar bahwa kau tidak memiliki sepeser pun hak atas harta di dalam rumah ini." "Vina, enduk, tolong jangan begini." Ibu Broto memelas dari arah sofa, suaranya parau. "Alamsyah memang salah. Enduk, dia pantas dihukum. Tapi jangan usir suamimu ke jalanan di tengah badai seperti ini. Ingatlah masa lalu kalian berdua." Vina menoleh menatap mantan ibu mertuanya. "Ibu masih ingat saat ibu menyuruh Alamsyah menceraikan saya karena saya sakit-sakitan dan tidak bisa memberikan cucu? Ibu ingat saat ibu merestui pernikahan sirinya dengan Ratih dan ikut menikmati uang dari sertifikat palsu yang Alamsyah gadaikan?
Hati nurani saya sudah mati bersama racun yang masuk ke tubuh saya selama setahun terakhir. Bu, tidak ada ampunan di rumah ini. Vina kembali menatap Alamsyah yang masih membeku menatap surat cerai tersebut. Kau membawa selingkuhanmu masuk ke rumahku. Kau membiarkannya mengganti seluruh perabotanku dengan barang murahan. Kau membiarkan dia memindahkan kamarku ke paviliun belakang. Kau menukar harga dirimu demi nafsu dan kebodohan. Desis Vina, setiap katanya tajam bak belati yang menyayat leher. Sekarang, bawa kedua orang tuamu, dan keluar dari rumahku detik ini juga. Kau dan barang-barang murahmu ini sama-sama membawa sial. Malam itu, di bawah guyuran hujan badai bulan Mei yang tak kenal ampun di langit Banguntapan, Alamsyah beserta kedua orang tuanya diusir keluar dari gerbang besi tempat rumah megah tersebut. Mereka tidak membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badan. Alamsyah berjalan tertatih menembus angin malam yang menusuk tulang. Kepalanya tertunduk hancur. Sesekali ia menoleh ke belakang, menatap kemegahan rumah yang pintunya kini tertutup rapat selama-lamanya bagi pengkhianat sepertinya. Penghakiman telah usai, dan Vina Kusuma mengunci pintunya dengan senyum kemenangan yang paling indah. 2 tahun kemudian, bulan Mei 2028 kembali menyapa kota Yogyakarta dengan kehangatan matahari pagi yang lembut. Angin sepel-sepel membawa aroma melati yang bermekaran dari arah pekarangan rumah megah di kawasan elit Banguntapan. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir terbuka lebar. Di dalam ruang tamu yang sangat luas itu, kemegahan era kolonial telah kembali bertahta, jauh lebih indah dan anggun dari sebelumnya. Sofa murahan berbahan kulit sintetis merah muda telah lama bersemayam di tempat pembuangan sampah akhir, digantikan kembali oleh set kursi tamu bantalan beledu hijau lumut yang baru saja direstorasi oleh pengrajin terbaik dari keraton. Meja marmer Italia memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal yang memendarkan prisma warna-warni ke seluruh sudut ruangan. Namun, yang paling memikat perhatian dari keseluruhan dekorasi ruangan itu adalah sebuah mahakarya yang berdiri kokoh di sudut paling bercahaya dekat jendela. Lemari jati antik peninggalan sang kakek, dengan ukiran bunga teratai yang sangat presisi, telah dikembalikan ke posisi aslinya. Permukaan kayunya dipoles dengan minyak cendana hingga mengilap, memancarkan aura kebangsawanan yang tak tertandingi. Dari arah tangga melengkung, turunlah seorang wanita dengan postur tubuh setegak pohon pinus. Vina Kusuma menapaki anak tangga dengan keanggunan yang sempurna. Ia mengenakan setelan blazer tenun ikat kontemporer berwarna biru laut, dipadukan dengan celana bahan berpotongan tegas yang memancarkan aura seorang eksekutif papan atas. Kesehatannya telah pulih total, wajahnya merona cerah, matanya memancarkan ketajaman intelek, dan senyumnya adalah perwujudan dari kedamaian absolut. Selama 2 tahun terakhir, Vina tidak hanya memulihkan rumahnya, tetapi juga melipat gandakan aset peninggalan keluarganya. Ia mendirikan Vina Kusuma Property, sebuah perusahaan pengembang real estate yang berfokus pada pelestarian arsitektur budaya Jawa yang dipadukan dengan teknologi modern. Kesuksesannya melesat bagai meteor, menjadikannya salah satu pengusaha properti wanita paling disegani di kawasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Ia hidup dalam kemakmuran dan kedamaian, dikelilingi oleh sahabat sejati dan kolega yang menghormatinya. Sementara Vina menyeruput kopi espressonya di balkon lantai 2 yang menghadap ke Gunung Merapi, di belahan kota lain, roda nasib berputar di arah yang berlawanan. Di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2B Wirogunan, udara pagi selalu terasa pengap dan berbau pesing. Di sudut sebuah sel komunal yang diisi oleh 20 narapidana dari berbagai latar belakang kriminal, duduklah seorang wanita dengan tatapan mata kosong yang mengerikan. Wanita itu adalah Ratih. Tidak ada lagi sisa-sisa istri muda yang arogan dan hobi memamerkan barang mewah. Tubuh Ratih kurus kering, hanya menyisakan tulang yang dibalut kulit pucat keriput. Rambutnya yang dulu panjang dan selalu dirawat di salon mahal kini dipotong pendek serampangan karena dipenuhi kutu. Beberapa bagian tampak pitak karena sering ia jambak sendiri setiap kali ia mengalami kejang histeris. Wajahnya dipenuhi bopeng dan flek hitam akibat infeksi kulit yang tak pernah diobati dengan layak. Ratih menghabiskan hari-harinya dengan bergumam sendiri, menggaruk-garuk dinding sel hingga kuku-kukunya berdarah. Ia mendekam dengan vonis 15 tahun penjara atas dakwaan percobaan pembunuhan terencana berantai. Ini semua gara-gara Henry. Henry bajingan. Gumam Ratih dengan suara serak, mengusap wajahnya yang kotor. Ia terus menyalahkan Henry, tanpa menyadari bahwa mantan selingkuhannya itu mengalami nasib yang jauh lebih mengerikan. Sebelum sempat dieksekusi masuk lembaga pemasyarakatan pria, Henry sempat ditahan di sel titipan kepolisian. Namun, koneksi lintah darat yang dikhianatinya merambat hingga ke balik jeruji besi. Dalam sebuah kerusuhan kecil antar tahanan yang direkayasa,
Henry dipukuli hingga cacat permanen, dan keempat jari tangan kanannya, tangan yang biasa ia gunakan untuk menandatangani dokumen korup, dipatahkan dan dipotong paksa. Kini, Henry membusuk di sel isolasi khusus dengan gangguan mental berat. Tak mampu lagi mengucapkan satu pun kebohongan hukum. Di tempat yang berbeda, tepatnya di hiruk pikuk pasar Beringharjo, keringat dan debu bercampur menjadi satu. Suara teriakan para pedagang dan klakson kendaraan membahana di bawah terik matahari menjelang siang. Seorang pria paruh baya dengan tubuh bungkuk memanggul karung goni berisi 50 kg beras di pundaknya. Langkahnya gontai, napasnya berbunyi ngik-ngik berat, seolah paru-parunya penuh dengan cairan. Ia mengenakan kaos oblong partai yang sudah robek di bagian ketiak dan celana pendek lusuh yang dipenuhi bercak lumpur. Pria itu adalah Alam Shah. Hanya dalam waktu 2 tahun, stres yang mendalam, kemiskinan ekstrim, dan rasa bersalah yang menggerogoti batinnya telah membuat fisiknya menua 2 dekade lebih cepat. Setelah diusir oleh Vina, hidupnya hancur. Tidak ada perusahaan yang mau menerima pria dengan rekam jejak kriminal tertutup yang dikabarkan mencoba meracuni istrinya sendiri. Orang tuanya meninggal satu persatu karena serangan jantung dan stroke tak lama setelah malam penghakiman itu, meninggalkan Alam Shah sebatang kara dan terlilit utang sisa rumah sakit. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa menjadi kuli panggul kasar di pasar. Alam Shah meletakkan karung beras itu di depan sebuah toko kelontong besar. Tangannya yang kasar dan penuh kapalan gemetar saat menerima upah beberapa lembar uang 10 ribuan dari si pemilik toko. Ia mengangguk hormat, menelan harga dirinya dalam-dalam. Terima kasih, juragan. Mugi-mugi berkah, semoga berkah, ucap Alam Shah parau. Ia melangkah gontai menuju sebuah warung es teh di pinggir jalan, membelanjakan sedikit upahnya untuk meredakan dahaga yang membakar kerongkongannya. Saat ia duduk di atas bangku kayu panjang yang reyot, ia terbatuk hebat, menutupi mulutnya dengan sapu tangan kumal. Ada bercak darah kecil di sana. Tubuhnya sedang digerogoti penyakit TBC parah yang tak mampu ia obati. Sambil mengatur napasnya yang terengah-engah, mata cekung Alam Shah tanpa sengaja menatap ke arah seberang jalan, tepat ke sebuah gedung perkantoran tinggi di jantung Jalan Malioboro. Di atas gedung tersebut, terpampang sebuah baliho digital raksasa yang menyala sangat terang, mengalahkan silau matahari siang. Baliho itu mengiklankan peluncuran kawasan perumahan eksklusif terbaru. Dan di sebelah gambar deretan rumah mewah beraksen Jawa, terpampang foto potret seorang wanita. Wanita itu tersenyum dengan keanggunan seorang pemenang. Matanya memancarkan ketangguhan dan kecerdasan yang luar biasa. Di bawah fotonya tertulis nama besar dengan huruf emas berkilau. Vina Kusuma, CEO founder Vina Kusuma Property. Dada Alam Shah terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Matanya nanar menatap senyum wanita di baliho raksasa itu. Ingatan masa lalu menghantamnya bertubi-tubi layaknya gelombang pasang. Ia teringat bagaimana wanita itu pernah merawatnya saat ia sakit, bagaimana wanita itu membelanya di depan keluarganya sendiri, dan bagaimana ia menukar seluruh ketulusan berlian murni itu dengan sekeping kaca murahan bernama Ratih. Air mata penyesalan menetes dari pelupuk mata Alam Shah, jatuh bercampur dengan keringat kotor di pipinya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan tangisnya di antara keramaian pasar yang tak memedulikannya. Di tengah riuhnya kota Yogyakarta, di bawah bayang-bayang kesuksesan mantan istrinya yang menjulang tinggi hingga ke langit, Alam Shah harus membayar mahal harga keserakahannya. Ia akan terus memikul beban hidup yang hina, tercekik oleh penyesalan abadi, dan menatap jauh ke arah bintang terang yang dulu dengan tangan bodohnya sendiri ia buang ke dalam lumpur.